Baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu oke teman-teman, kalau seandainya channel kita tembus oke nanti seandainya tembus 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway oke sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah juga sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini silakan teman-teman subscribe dulu dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita kembali ke pembahasan ini. Pertanyaan kemarin ada yang mengatakan, Bang, pinjaman online itu sebenarnya bisa bangkrut nggak sih? Bisa collab nggak atau gulung tikar nggak sih? Saya katakan dia pasti bisa. Dulu dulu itu pinjaman online itu lebih dari 100 biji, lebih dari 100 yang berdiri yang dalam naungan OJK atau jasa keuangan. Sampai saat ini sudah tinggal 96 Kemarin 2 bulan kemarin masih 97 97. Tetapi sekarang sudah 96, satu yang sudah bangkrut atau sudah dicabut izinnya sama pihak OJK. Jadi bagaimana mereka bisa bangkrut? Salah satunya mereka bangkrut adalah dampak TWP 90 orang sudah luar biasa. Tingkat wan prestasi para masyarakat tidak mampu lagi untuk membayar. Skor kredit masyarakat tidak mampu membayar, dan juga terjadi banyak rantaian aksi galbay yang dilakukan para nasabah pinjaman online. Kenapa orang melakukan galbay? Karena kebanyakan mereka setelah disurvei karena tidak kemampuan ekonomi. Habis itu banyak juga yang jengah, yang malas gara-gara didatangkan sama disi pinjol ataupun diintimidasi, diteror ataupun diapa-apain lah, pokoknya nggak enak sama para disi pinjol, mereka ogah lagi membayar pinjaman online. Jadi ini banyak spekulasi ataupun apapun itu ke depannya bagaimana nasib pinjaman online ini. Tetapi saya meyakinkan kalau pinjaman online itu yang raksasa teman-teman, kalian pasti tahu raksasa Indonesia ini pasti tahu, mereka saya rasa akan berdiri tegak terus karena regulasinya sangat tepat. Mereka sangat paham, sangat mahir dalam penguasaan data-data, penguasaan cara penagihan, cara apapun itu mereka sudah kuasain semua. Jadi tidak mungkin. Saya rasa yang akan collab nanti adalah pinjaman online yang kecil, yang ikan teri ini akan habis lenyap. Apalagi dengan aturan yang baru teman-teman, per tanggal 31 Juli nanti semuanya akan diatur tegas. Pinjaman online tidak boleh seenaknya lagi, tidak boleh semena-mena memberikan suntikan atau kucuran dana kepada pihak masyarakat atau nasabah. Karena kalau seandainya sembarangan, mereka akan diberikan sanksi, bahkan dicabut izinnya sama pihak OJK. Aturannya yaitu mereka tidak boleh, kalau seandainya nasabah sudah ada pinjaman online lain 1 atau 2 sampai 3, mereka tidak boleh lagi memberikan atau menyuntikkan dana kepada para nasabah itu. Takutnya kalau seandainya diberi terus, nasabah keenakan, tidak bisa mampu membayar, dan terjadi gagal bayar massal. Siapa yang dirugikan? Sudah pasti masyarakat tidak sanggup, habis itu penjolnya juga sudah tidak kuat lagi. Jadi banyak dampak-dampak negatif yang terjadi kalau seandainya terus para pinjol memberikan kucuran atau pinjaman kepada pihak masyarakat. Ini adalah sebenarnya teman-teman, aturannya ini sangat bagus. Kenapa saya katakan sangat bagus? Kita sebagai peminjam, kalau sudah dibatasi sama OJK seperti itu, tidak boleh meminjam banyak, ya sudah pasti kita akan menahan diri, pasti menahan diri. Tetapi kalau tidak ada batasan, pasti minjam. Namanya hasrat manusia ini tidak akan pernah terbatas, tidak akan pernah terbatas sampai kapanpun. Sudah satu aplikasi pasti pengen 2, seperti itu 3, 4, 5 sampai 10 aplikasi bahkan ditampung sama manusia ini, tidak akan pernah berhenti teman-teman. Namanya nafsu pasti ada, pasti pengen terus. Tapi kalau sudah dibatasi dengan regulasi yang ada, aturan yang ada, saya meyakinkan, sangat-sangat meyakinkan, masyarakat pasti tahu, pasti menahan diri apapun itu, dan pasti mereka akan melunaskan pinjol-pinjol yang mereka pinjam 1 atau 2 paling banyak 3 aplikasi. Ini aturan yang sangat bagus. Semoga saja ini berlangsung terus, tidak dilanggar sama pihak pinjaman online, dan juga OJK akan terus mengawasi. Semoga saja kalau seandainya ini diawasi terus sama OJK, saya meyakinkan akan berjalan. Tetapi kalau tidak ada pengawasan, hanya omong-omong belaka, hanya aturan-aturan semata yang tidak diawasi, pasti ada pelanggaran dari para pinjol. Mereka diam-diam tetap memberikan pinjaman kepada pihak nasabah, walaupun nasabahnya sudah kredit macet ataupun nasabahnya sudah bermasalah sama pinjol lain atau sama aplikasi lain, tetap dikucurkan karena mereka ingin mendapatkan bunga, denda, apapun itu. Karena mereka punya yang namanya orang-orang penagih, bahkan sampai desi-desi pinjol. Ini tugas mereka supaya teman-teman semuanya para nasabah cepat membayar. Banyak orang stres yang gila gara-gara ditagih desi pinjol, banyak keluar rumah, banyak keluar perusahaan, anak istri tidak terurus. Itu dampak
dampak mudarat dari pinjaman online banyak sekali. Jadi teman-teman, saya sarankan tetap fokus sama pekerjaan Anda, oke? Jangan kemana-mana, jangan Anda pusing memikirkan pinjaman online lagi. Kalau memang ada, silakan Anda bayarkan. Kalau tidak ada, ya sudah, tinggal bayar dahulu sampai uang ada nanti dilunaskan, oke? Paham sampai saya maksudkan? Oke, ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.